Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode analisis grafimetri. Di sini membahas yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian metode grafimetri, tahapan-tahapan grafimetri, dan perhitungan grafimetri. Grafimetri. Metode analisis grafimetri adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran berat yang melibatkan pembentukan, isolasi, dan pengukuran berat dari suatu endapan. Selanjutnya, ada kinerja metode grafimetri. Metode grafimetri ini relatif lambat, memerlukan sedikit peralatan seperti neraca dan oven. Tidak memerlukan kalibrasi karena hasil didasarkan pada berat molekul. Akurasinya 1-2 bagian per 1000. Sensitivitas analit lebih dari 1% dan selektivitasnya tidak terlalu spesifik. Untuk memperoleh keberhasilan pada analisis secara grafimetri, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur atau senyawa yang ditentukan harus terendapkan secara sempurna. Kedua, bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dengan pasti rumus molekulnya. Dan yang terakhir, endapan yang diperoleh harus murni dan mudah ditimbang. Selanjutnya, hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan atau yang biasa disebut KSP adalah hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stokiometrinya di dalam persamaan kesetimbangan. Lalu ada hasil kali ion yang dilambangkan dengan huruf Q besar, adalah menyatakan hasil kali konsentrasi molar ion dipangkatkan dengan koefisien stokiometrinya. Di sini diketahui bila Q lebih kecil dari KSP, maka larutan tersebut disebut larutan tak jenuh. Q sama dengan KSP disebut larutan jenuh, dan Q lebih besar dari KSP disebut dengan larutan lewat jenuh. Kelarutan molar. Kelarutan molar adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh. Satuannya mol per liter. Di sini ada contoh soalnya. Kelarutan dari kalsium sulfat 136,2 gram per mol adalah 0,67 gram per liter. Hitung KSP-nya. Yang pertama kita hitung dulu banyaknya mol CaSO4 yang terlarut dalam 1 liter larutan. Dengan cara 0,67 gram CaSO4 dibagi 1 liter larutan dikali 1 mol CaSO4 dibagi 136,2 gram CaSO4. Didapatkan hasil 4,9 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter. Dari kesetimbangan kelarutan CaSO4, setiap 1 mol CaSO4 menghasilkan 1 mol Ca+ dan 1 mol Ca4 2-. CaSO4 terdiri dari Ca+ plus SO4 2-. Maka, pada kesetimbangan konsentrasi ion-ionnya adalah Ca+ sama dengan 4,9 dikali 10 pangkat min 3 dan SO4 2- sama dengan 4,9 dikali 10 pangkat min 3. Maka, KSP-nya adalah Ca+ dikali SO4 2- sama dengan 4,9 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4,9 dikali 10 pangkat min 3. Didapatkan hasil 2,4 dikali 10 pangkat min 5. Analisis grafimetri dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada pengendapan, kemudian penguapan, dan elektrolisis. Metode pengendapan. Prinsip kerja dari metode pengendapan yaitu senyawa yang akan dianalisis diendapkan dengan menambahkan reaksi yang sesuai dan selanjutnya dipisahkan endapannya. Caranya, sampel yang akan ditentukan dengan grafimetri ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kelarutan yang kecil, sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang.
Endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat penyaring. Di sini menggunakan kertas saring. Kemudian, endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor yang terdapat di permukaan endapan dan memaksimalkan endapan. Endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100-130 derajat Celcius atau dipijarkan sampai suhu 800 derajat Celcius tergantung suhu dekomposisi dari analit tersebut. Adapun mekanisme pembentukan endapan yaitu pertama, terbentuknya endapan dimulai dari terbentuknya larutan lewat jenuh atau supersaturate solution. Kemudian nukleasi, sejumlah partikel, ion, atom-atom molekul membentuk inti mikroskopik dari fase padat. Semakin tinggi derajat lewat jenuh, semakin besar laju nukleasi. Pembentukan nukleasi dapat secara langsung atau dengan induksi. Di sini ada agen pengendapan. Agen pengendap itu dibagi dua, yaitu agen pengendap spesifik. Bereaksinya hanya dengan satu spesies kimia. Ini sangat jarang. Kemudian yang kedua, agen pengendap selektif, bereaksi dengan spesies tertentu. Dalam endapan terdapat ukuran partikel yang dimana endapan harus memiliki ukuran partikel yang cukup besar. Selanjutnya ada metode penguapan. Metode penguapan digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Untuk metode penguapan, prinsipnya itu zat yang mudah menguap diadsorpsi dengan absorben yang sesuai, di mana sebelumnya bisa ditambahkan reaksi untuk membuat suatu zat menjadi lebih mudah menguap atau lebih sulit menguap. Cara yang dilakukan dalam metode ini yaitu dengan cara pemanasan dalam gas tertentu atau penambahan suatu reaksi tertentu, sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap. Metode penguapan ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air hidrat dalam suatu senyawa atau kadar air dalam suatu sampel basah. Berat sampel sebelumnya dipanaskan, merupakan berat senyawa dan berat air kristal. Berat air kristal yang menguap. Pemanasan untuk menguapkan air kristal adalah derajat Celcius. Garam-garam anorganik banyak yang bersifat higroskopis, sehingga dapat ditentukan kadar hidrat atau air yang terikat sebagai air kristal. Yang terakhir ada metode elektrolisis. Untuk metode elektrolisis, prinsipnya senyawa ion 7 yang akan diendapkan dipisahkan secara elektrolisis pada elektrode yang sesuai. Metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalnya, mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Di metode elektrolisis ini terdapat dua hukum. Yang pertama, hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 menyatakan hubungan antara banyaknya zat terendap atau terbebaskan pada elektrolisis bertahap dalam seri larutan. Bunyi hukumnya yaitu banyaknya zat terendap atau terpisahkan dari masing-masing elektroda yang disebabkan oleh listrik yang sama banyaknya dan mengalir dalam seri larutan adalah sebanding dengan berat ekivalen kimianya. Misalnya, arus 1 ampere dialirkan dalam suatu seri larutan. Kuprit sulfat CuSO4 dan perak nitrat AgNO3 dalam waktu T. Banyaknya logam Cu dan Ag yang terendap pada masing-masing elektroda. Yang kedua ada hukum Ohm, menyatakan hubungan antar tiga besaran listrik yaitu tegangan dengan simbol E, arus I, dan tahanan R yang memenuhi persamaan. Kemudian dalam analisis gravimetri meliputi beberapa tahap sebagai berikut. Tahap pertama, pelarutan sampel untuk sampel yang padat atau semi padat. Kemudian selanjutnya,
pembentukan endapan dengan menambahkan reaksi pengendap secara berlebih, agar semua unsur atau senyawa diendapkan oleh reaksi. Pengendapan dilakukan pada suhu tertentu dan pH tertentu yang merupakan kondisi optimum reaksi pengendapan. Tahap ini merupakan tahap paling penting. Kemudian ada penyaringan endapan. Yang keempat, pencucian endapan dengan cara menyiram endapan di dalam penyaring dengan larutan tertentu. Kemudian, pengeringan endapan sampai mencapai berat konstan, dan yang terakhir, penimbangan endapan. Tahapan analisis gravimetri. 1. Memilih pelarut sampel. Pelarut yang dipilih haruslah sesuai sifatnya dengan sampel yang akan dilarutkan. Misalnya, HCl, H2SO4, dan HNO3 digunakan untuk melarutkan sampel dari logam-logam. Yang kedua, pengendapan analit. Pengendapan analit dilakukan dengan memisahkan analit dari larutan yang mengandungnya dengan membuat kelarutan analit semakin kecil, dan pengendapan ini dilakukan dengan sempurna. Menurut Underwood tahun 1998, syarat-syarat endapan gravimetri diantaranya kesempurnaan pengendapan. Pada pembuatan endapan harus diusahakan kesempurnaan pengendapan tersebut, di mana kelarutan endapan dibuat sekecil mungkin. Kemudian kemurnian endapan atau kompresivitasi. Endapan murni adalah endapan yang bersih, tidak mengandung molekul-molekul lain atau zat-zat lain, biasanya pengotor atau kontaminan. Selanjutnya, endapan yang kasar, yaitu endapan yang butir-butirnya tidak kecil, halus, melainkan endapan yang bulky, endapan dengan volume atau berat besar, tetapi berasal dari analit yang hanya sedikit. Endapan yang spesifik. Reaksi yang digunakan hanya dapat mengendapkan komponen yang dianalisa. Yang ketiga, penyaringan dan pencucian endapan. Endapan yang disaring dikotori oleh zat-zat yang mudah larut dan harus dihilangkan dengan cara pencucian endapan. Yang menjadi dasar pada pencucian adalah dapat melarutkan zat pengotor dengan baik, tetapi tidak melarutkan endapan, dan dapat mencegah terjadinya peptisasi pada waktu pencucian. Dapat menyebabkan pertukaran ion-ion yang terabsorpsi diganti oleh ion lain yang pada pemanasan dapat menguap. Endapan yang terjadi dapat disaring dengan kertas saring bebas abu, cawan penyaring dengan asbes atau penyaring gelas. Pengeringan endapan. Pengeringan yang dilakukan dengan panas yang disesuaikan dengan analitnya dan dilakukan dengan sempurna. Di sini kita menentukan apakah analit dibuat dalam bentuk oksida atau biasa pada karbon dinamakan pengabuan. Menimbang endapan. Zat yang ditimbang haruslah memiliki rumus molekul yang jelas. Biasanya reagen R ditambahkan secara berlebih untuk menekan kelarutan endapan. Pada analisis gravimetri, pembentukan endapan yang terjadi apabila kelarutan terlalu jenuh, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari kelarutan suatu sampel. Kemudian di sini ada perhitungan gravimetri. Bila endapan yang didapat adalah analit yang dikehendaki, maka rumus yang digunakan yaitu persen analit sama dengan berat analit dibagi berat sampel dikali 100%. Biasanya, endapan yang didapat mengandung analit bersama dengan unsur lain. Untuk itu, berat analit ditentukan dengan faktor gravimetri. Faktor gravimetri sama dengan AR atau MR senyawa yang ditentukan dibagi MR senyawa bentuk timbang. Faktor gravimetri didefinisikan sebagai jumlah berat analit dalam 1 gram berat endapan. Hasil kali dari berat endapan R dengan faktor gravimetri sama dengan besar analit. Dapat dirumuskan dengan berat analit A sama dengan berat endapan R dikali faktor gravimetri dibagi berat sampel dikali 100%. Kemudian yang terakhir ada peranan analis gravimetri dalam kimia analitik modern. Analisis gravimetri masih sangat penting dalam bidang kimia analitik, karena teknik gravimetri dapat benar-benar lebih cepat dan lebih tepat daripada suatu metode instrumen yang memerlukan kalibrasi atau standarisasi yang ekstensif. Kesalahan atau error dalam metode analisis gravimetri dapat terjadi ketika adanya analit-analit yang tidak terendapkan oleh larutan aqueous.
Untuk meminimalkan kesalahan ini, dapat dilakukan dengan cara menambahkan larutan berlebih dalam sampel. Sesuai dengan hukum ion sejenis, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan endapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.